Kontrak pengadaan barang dan jasa merupakan sebuah perjanjian hukum antara kedua belah pihak atau lebih, dalam hal ini PA atau KPA atau PPK, dengan penyedia barang dan jasa, yang bermaksud membuat kesepakatan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kontrak pengadaan barang dan jasa terdiri dari 4 jenis, diantaranya pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Kontrak merupakan elemen penting dalam proses pengadaan barang dan jasa, karena kontrak digunakan sebagai alat untuk mengendalikan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar sesuai dengan tujuan yang disepakati. Namun, dalam implementasinya, seringkali ditemukan kendala dalam melaksanakan kontrak pengadaan barang dan jasa. Sehingga perlu adanya pemahaman terkait pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa melalui video edukasi Pekan Baja atau edukasi pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa. Video edukasi Pekan Baja kali ini akan berfokus membahas terkait pelaksanaan kontrak pengadaan barang. Pertama-tama, Pokja pemilihan yang sudah selesai melakukan proses pemilihan penyedia, Pokja pemilihan akan memberikan laporan hasil pemilihan penyedia kepada PPK. Setelah PPK menerima laporan hasil pemilihan penyedia dari Pokja pemilihan, PPK akan melakukan review laporan hasil pemilihan penyedia. Jika PPK merasa laporan hasil pemilihan penyedia belum sesuai, maka PA atau KPA dengan usulan PPK menyampaikan penolakan laporan hasil pemilihan penyedia kepada Pokja pemilihan, disertai dengan bukti dan alasan penolakan, serta memerintahkan Pokja pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang atau tender ulang paling lambat 6 hari kerja setelah hasil pemilihan penyedia diterima. Tetapi, apabila PPK merasa laporan hasil pemilihan penyedia sudah sesuai dengan ketentuan, maka PPK akan menerbitkan SPP BJ atau Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa paling lambat 5 hari kerja. Setelah PPK menerbitkan SPP BJ, PPK akan mengadakan rapat persiapan penandatanganan kontrak yang membahas mengenai: pertama, hasil finalisasi rancangan kontrak; kedua, dokumen kontrak dan dokumen kelengkapan kontrak; ketiga, jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan; keempat, rencana penandatanganan kontrak. Pada tahap ini juga, penyedia dapat mengajukan jaminan uang muka dengan ketentuan paling tinggi 30% untuk kualifikasi usaha kecil, paling tinggi 20% untuk kualifikasi usaha non-kecil, dan paling tinggi 15% untuk kontrak tahun jamak. Setelah PPK menyetujui jaminan uang muka, kemudian PPK melakukan rapat pelaksanaan penandatanganan kontrak dengan penyedia barang dan jasa, yang harus dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja setelah penerbitan SPP BJ. Setelah rapat penandatanganan kontrak antara PPK dan penyedia, PPK akan menerbitkan SPP atau Surat Perintah Pengiriman kepada penyedia yang harus diterbitkan paling lambat 14 hari kerja setelah tanda tangan kontrak. Setelah SPP diterima oleh penyedia harus melakukan pengiriman barang sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama. Setelah barang diterima, PPK dapat melakukan pemeriksaan terhadap barang yang sudah diterima untuk mengetahui kesesuaian barang dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak, dan hasil pemeriksaan bersama akan dituangkan dalam berita acara. Ketika barang sudah sesuai dengan kontrak, PPK akan melakukan pembayaran prestasi pekerjaan dengan cara: pertama, secara bulanan;
Kedua, secara termin. Ketiga, secara sekaligus. Jumlah pembayaran prestasi pekerjaan sudah dikurangi dengan uang muka yang diterima oleh penyedia dan denda jika ada. Setelah proses pengadaan barang dan jasa sudah mencapai 100%, PPK akan melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PA atau KPA. Itu yang diharapkan PPK. Tetapi, bagaimana kalau dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa, PPK mengalami kendala seperti wan prestasi pekerjaan dan keadaan kahar? Wan prestasi pekerjaan terjadi karena ketidakmampuan atau keterlambatan penyedia dalam mengirimkan barang sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama. Untuk mengatasi hal ini, PPK dapat memberikan kesempatan kepada penyedia untuk memenuhi kewajibannya paling lambat 50 hari kalender setelah berakhirnya kontrak dengan dikenakannya denda keterlambatan. Jika dalam waktu 50 hari kalender penyedia masih belum mampu memenuhi kewajibannya, maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak dan berakibat: pertama, PPK dapat mencairkan jaminan pelaksanaan. Kedua, penyedia harus melunasi sisa uang muka atau jaminan uang muka dapat dicairkan oleh PPK. Ketiga, penyedia akan dikenakan sanksi daftar hitam. Keadaan kahar merupakan keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga kegiatan pengadaan barang dan jasa tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya. Contohnya, terjadinya bencana alam. Untuk mengatasi hal ini, PPK dapat menghentikan kegiatan pengadaan barang dan jasa atau melanjutkan kegiatan pengadaan barang dan jasa setelah keadaan kahar selesai dengan melaksanakan adendum kontrak terkait dengan perpanjangan waktu penyelesaian kontrak. Dari kendala yang mungkin terjadi tersebut, PPK diharuskan mengambil langkah yang tepat untuk menangani kendala yang terjadi dalam proses kegiatan pengadaan barang dan jasa. Sehingga, dengan adanya video edukasi Pekan Baja atau edukasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, diharapkan terciptanya pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.